Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, disitulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh, betul-betul ingat surga itu hal yang luar biasa. Ya. Yang mana kalau betul-betul kita mengimani surga itu dan menghadirkan surga itu memang betul-betul luar biasa. Makanya proses kita di dalam belajar ilmu, kita tidak hanya dituntut belajar tentang fikih sholat, kita tidak hanya dituntut memahami fikih tentang tawaf, kita tidak hanya dituntut untuk memahami fikih haji, tapi kita dituntut bagaimana kita seorang penuntut ilmu itu betul-betul mampu menghidupkan surga dalam kehidupan kita, mengaktifasi pikiran kita dan hati kita supaya ingat surga. Karena apa? Karena mengimani surga itu dimulai dengan mengilmunya secara benar. Dan ini yang akan menjadi sebuah kebaikan besar pada kehidupan kita. Kalau kita kembali, bagaimana secara basic kita menjadi hambanya Allah itu satu aja. Ingat tentang surga yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kamu ingat tentang surga, kamu mudah memaafkan. Kalau ingat surga, kamu akan mudah menganggap setiap musibah itu kecil dan remeh. Kalau kamu mengingat surga, kamu akan menahan diri dari kedoliman. Karena tahu kedoliman itu akan merugikan dirimu dan menghalangi kamu masuk surga. Kalau kamu tahu bahwasanya ada surga, maka itu yang menjadikan kita tidak benci kepada kematian. Kenapa? Karena kita tahu di balik kematian itu ada surga. Ya. Jadi betul, kalau para ulama hari ini mengatakan bahwasanya kaum muslimin hari ini, mereka itu mendengar kata surga semenjak kecil. Tapi belum tentu mereka bisa menghadirkan betul-betul surga itu di dalam berpikir mereka. Makanya akhirnya apa? Banyak muslim mendengar kata surga ketika semenjak kecil, tapi memandang kematian itu benci. Ya, karena dia lupa bahwasanya di balik kematian itu, sesungguhnya amal soleh kita itu menghantarkan kita ke surga. Banyak orang ketika mendengar kata surga tetapi masih mengambil harta yang haram. Kenapa? Karena hanya berisi pada narasi-narasi keimanan doang yang tidak membentuk perilaku secara nyata. Ketika kita sering gagal menghadirkan surga pada kehidupan sehari-hari kita. Dan itulah yang menjadikan kita sering bermasalah pada kehidupan. Ya. Makanya akhirnya ini yang menjadikan kita di dalam satu buku yang saya tulis yaitu The Homeland of Sholihin, saya tuh pengen menghidupkan kembali. Surga itu luar biasa. Ingatan kamu tentang surga secara jujur, ingatan kamu tentang surga itu memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan. Kamu sedang mendidik anakmu, lelah, letih ketika mendidik anakmu. Kamu ingat surga. Maka keletihanmu itu menjadi tidak terasa. Ketika kamu paham keletihanmu di dalam mendidik anak, ada janji surga yang Allah sampaikan kepada kita. Dan semuanya, apabila kita kembalikan kepada arti surga, semua itu memberi arti kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus paham. Ya. Jadi, secara sederhana, ini kan mukaddimah dan prolog ya. Jadi, secara sederhana itu apa? Untuk melahirkan istiqomah, ingat surga. Untuk menjadikan setiap masalah yang besar menjadi kecil, ingat surga. Untuk menjadikan kita konsisten pada seluruh ketaatan kita, ingat surga. Karena apa? Tidaklah surga menempel kepada apapun yang kita pikirkan, lalu setiap apapun yang kita pikirkan, lalu menempel pada pikiran kita, itu adalah surga. Kecuali pasti surga itu, pasti ingatan dia tentang surga memberikan kepada kita kekuatan. Coba lihat orang sakit. Orang sakit itu ada yang sabar, betul. Ridho dia. Kalau kita menjumpai ada orang sakit, ridho, lapang hatinya. Kenapa? Karena dia tahu rasa sakit yang dia terima itu, kalau dia ikhlas akan menghantarkan dia ke surga. Akhirnya apa? Rasa sakit yang bagi sebagian orang lain menyempitkan, membuat mereka tambah frustasi, membuat depresi, dan melahirkan komplikasi. Kadang-kadang bagi orang, kalau sudah menghadirkan surga di balik sakitnya, maka itu menimbulkan efek yang sangat berbeda dengan mereka yang tidak pernah menghadirkan kata surga pada kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Iman kepada hari akhir itu salah satunya iman kepada surga. Mengimani surga itu bukan hanya sekedar saya meyakini surga itu ada. Bukan. Tapi ketika kita mengimani surga itu apa? Mengilmui kata surga.
memahami, mengerti dengan baik, memahami dengan sempurna, sampai akhirnya kita mendapatkan satu persatu kebaikan ketika kita senantiasa mengingat surga. Ini yang kita harus paham. Setelah kita paham, positioning surga itu begitu besar. Surga itu yang memberikan kekuatan kepada Ibunda Khadijah. Surga itulah yang memberikan kekuatan kepada Aisyah binti Muzahim, ya, untuk teguh memegang keimanan dengan apa yang didakwahkan putranya, yaitu adalah Musa. Surga itulah yang membuat seorang sahabat Amr bin Hammam, yaitu ketika beliau mampu menerobos pasukan musuh ketika dia ingat bahwasanya meninggalnya nanti itu akan mendapatkan surganya Allah. Ketika kita memahami itu, maka pertanyaan kita, kenapa kita hari ini pada zaman materialisme dan pada zaman fitnah yang sudah luar biasa terjadi dan mengepung kehidupan kita, pertanyaan kita itu adalah, kenapa kok kita jarang mampu untuk menghadirkan surga sehari-hari? Ya. Jadi kita itu akhirnya bertanya-tanya, kenapa bayangan surga itu kok cepat hilang? Kita ngelihat handphone merek terbaru, bayangan surga hilang. Kita ngelihat gadget terbaru, bayangan surga hilang. Terkadang kita baru didolimi sedikit, bayangan surga hilang. Bahkan ketika ada varian baru atau produk baru dari mobil-mobil tertentu, langsung bayangan kita surga itu hilang. Setiap harinya, setiap waktunya, jarang sekali kita mengingat surga. Bahkan bukan hanya mengingat, berdoa meminta surga 3 kali supaya surga memintakan kita sebagai salah satu penghuninya aja belum tentu kita istiqomah setiap hari. Padahal kita paham ya, tidaklah setiap muslim, kalau mereka itu berdoa meminta surga secara jujur, 3 kali dalam satu hari, surga itu akan memintakan orang itu supaya orang itu menjadi penghuninya. Mending, ya, berdoa saja belum tentu kita mengucapkan dan konsisten mengucapkan ini setiap hari. Belum lagi kepada yang lebih kuat daripada sekedar berdoa. Menghidupkan, memaknai surga, dan menghadirkan surga itu betul-betul nyata. Itu ternyata belum tentu setiap dari kita itu akhirnya bisa untuk mengimani surga dengan menghadirkannya. Akhirnya kalau orang sudah tidak ingat surga, apa yang terjadi? Kata para ulama, orang kalau sudah ingat surga, syahwat diturutin, maksiat diperturutkan, dosa akan dikerjakan. Kenapa? Karena tidak ingat surga dan neraka yang Allah sudah janjikan, dan ketetapan janjinya Allah itu pasti dan tidak pernah meleset. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, oh Masya Allah ya. Berarti yang menjadi pertanyaan kita itu adalah, apa yang menjadikan akhirnya orang itu lupa terhadap, apa yang menjadikan orang itu akhirnya tidak mampu untuk mengingat surga setiap waktunya. Maka para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya ada beberapa sebab yang menjadikan manusia tidak mampu untuk mengingat surga. Yang pertama yaitu adalah ketika setan itu merupakan makhluk yang paling benci kepada manusia, ketika manusia itu selalu mengingat surga. Makanya akhirnya kata Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan kepada kita bahwasanya setan itu terus akan hadir kepada manusia, lalu menutup mata manusia untuk mengingat tentang akhiratnya dan mengingat tentang surga. Karena setan tahu dampaknya manusia kalau ingat surga itu menjadikan dunia itu tidak lagi menarik baginya. Jadi kalau orang itu sudah kuat koneksinya dengan surga, maka akhirnya dunia itu tidak terasa indah bagi mereka yang sudah menginginkan surga. Akhirnya apa? Surga tidak bisa menipu orang yang hatinya sudah menuju kepada surganya Allah. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Makanya akhirnya setan ini yang terus membuat kita itu tidak mampu untuk mengingat surga itu lama. Dia datang setiap waktu, dia menempel pada setiap rumah, dia menempel pada setiap mobil, dia menempel pada setiap uang, sehingga
Setiap perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, itulah yang menjadikan akhirnya, itulah yang menjadikan akhirnya manusia itu gagal untuk menghadirkan kata surga. Ya? Coba kalau kita bayangkan jujur ya, berapa kali sih kita dalam satu hari? Berapa kali kita dalam satu hari itu memikirkan surga? Kalau kita mau jujur dengan jawaban pertanyaan ini, belum tentu setiap waktu kita itu memikirkan surga. Ada orang yang sampai 5 hari Sam. Ada orang yang sampai berhari-hari itu tidak pernah ingat tentang surga. Selain karena ilmunya minim, selain karena pengetahuannya minim, karena dia tidak pernah mempelajari tentang surga, sifatnya surga, dan apa saja yang berkaitan tentang surga, akhirnya setan itu betul-betul menjadikan dia itu amnesia tentang masalah surga. Ya kalau sudah amnesia tentang surga dan tidak pernah menghadirkan kata surga, ya dunia itu ya akan begitu gampang untuk menipu orang-orang yang tidak pernah hadir di dalam hati dan pikirannya itu tentang surga. Ya. Itu yang dikatakan oleh Allah. Sekarang kita lihat. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf. Kita buka. Allah itu menyampaikan kepada kita, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim." Ya. "Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin." Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Supaya kita memaknai ayat ini. Summa la'atiyannahum, ikrarnya setan, ikrarnya iblis pada waktu dia akan ditetapkan sebagai makhluk yang terlaknat dan akan dikeluarkan dari surga. Maka setan itu mengikrarkan, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan mendatangi manusia itu dari arah depan. Wa min khalfihim, saya mendatangi manusia dari arah belakang. Wa an aymanihim, dan saya akan mendatangi mereka dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan saya akan mendatangi mereka dari sebelah kiri. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kamu tidak akan pernah mendapati, ya Allah, kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Kenapa? Sedikit sekali dari mereka itu yang bersyukur. Yang menarik adalah ketika setan itu mendatangi manusia itu dari 4 arah mata angin, itu punya makna semuanya. Setan itu kalau datangin kita dari arah depan itu apa? Supaya kita itu tidak pernah ingat surga. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Tidak ingat tentang hari mati, tidak ingat tentang neraka, tidak ingat tentang surga. Setan itu mendatangi kita dari belakang, itu artinya apa? Menarik kita, supaya kita melihat dunia terus dan tidak ada putusnya tentang dunia dan dihitung-hitung terus tentang dunia. Setan mendatangi kita dari sebelah kanan, artinya apa? Artinya bahwasanya setan itu menggoda kita dengan perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara bid'ah yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Dan setan ketika mendatangi kita dari kiri artinya apa? Menghiasi setiap dosa besar dan dosa kecil supaya kita menjadi pelakunya. Jadi ternyata setan itu mendatangi manusia dari 4 arah mata angin itu ternyata punya makna. Dan yang disebutkan di dalam ikrarnya setan itu tidak dari belakang. Tidak dari kanan dan kiri. Yang disebutkan pertama, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Yang disebutkan pertama kali itu dari depan. Ayatnya sudah nak. Yang disebutkan itu dari arah depan. Jadi artinya bahwasanya ketika setan menyebutkan pertama kali manusia itu akan didatangi setan dari arah depan, berarti senjata yang paling strategis yang dilakukan setan itu apa? Membuat kita itu tidak ingat surga. Ya kalau kita sudah nggak ingat surga, sholat jamaah jadi berat, bangun malam berat, bangun ketika subuh berat, sedekah berat. Kenapa? Ya karena yang kita lihat hanya kehidupan dunia saja. Lalu ketika pandangan kita tidak jauh memikirkan gimana ya nasib nanti saya di surga, gimana rumah kita di surga, ya akhirnya itu yang sering menjadikan manusia tidak mampu istiqomah dan konsisten di dalam ketaatan. Karena setan paling tidak suka manusia itu mengingat surga.